Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Ghafur. Salawat berakaikan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran katsira. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, pagi ini pengajian kita atau kajian kita tentang sirah nabawiyah, namun kita melompat dulu sementara waktu ini kepada bab yang insya Allah berkaitan dengan satu peristiwa yang sangat dahsyat dan terjadi menurut qaulil masyhur, dan ini yang dipegang dan dikuatkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Mansur Furi. Beliau seorang ahli falak, penyusun kitab Rahmatan lil Alamin, menguatkan peristiwa itu terjadi pada malam 27 Rajab. Peristiwa ini hampir 1500 tahun yang silam, karena satu hal yang sangat penting dan menjadi tiang sekaligus pondasi bagi agama ini, yaitu perintah sholat 5 waktu. Hasil dari para peristiwa itu adalah disyariatkannya sholat 5 waktu. Karena ini berkaitan dengan sirah juga, maka kita lompat dulu dari bab yang semestinya kita masih dalam bab-bab tantangan, rintangan yang dihadapi Nabi SAW ketika di awal dakwah sebelum hijrah beliau ke Madinah Al-Munawwarah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif amin, qala babul Isra wal Mi'raj. Bab menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Ini dalam kitab Rahikul Maktum, kitab yang rutin kita pelajari setiap 2 Kamis pada subuh. Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-marhalati allati kanat da'wat tashku fiha tariqan an-najah wal ijtihad. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahapan ini, maksudnya tahapan dakwah di mana beliau menghadapi berbagai macam tantangan, tekanan, ujian yang luar biasa, sehingga pada saat itu banyak para sahabat beliau, sahabat-sahabat beliau bukan hanya terluka, bukannya dilukai, tapi hingga dibunuh, ya, hingga mengorbankan nyawanya, seperti keluarga Yasir. Yasir sendiri wafat sebagai syahid, juga istri beliau Sumayyah syahidah, dan wanita pertama kali yang syahidah dalam Islam adalah beliau. Dan banyak lagi yang lainnya yang mereka disiksa habis-habisan, termasuk putra Sayyidina Yasir sendiri, yaitu Amr, ya. Namun Amr selamat, yang dulu pernah dikisahkan dengan mengucapkan kalimatul kufur dengan amat terpaksa dan dalam kondisi memang emergensi, itu sudah tidak bisa melakukan perlawanan dan tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti perkataan mereka. Nah, akhirnya dilepaskan. Lalu kemudian datang para nabi dan beliau mengadu. Kemudian turun ayat yang dulu sudah kita bahas, penghujung ayat itu wa qalbun mutmainnun bil iman, ya. Walaupun dia sudah mengucapkan kalimat kufur, tapi hatinya masih tetap istiqamah, ya, memegang iman Islam, itu dimaafu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan wa man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbun mutmainnun bil iman. Itu ayatnya. Itu asbabun nuzul ayat tersebut. Baik. Nah, pada saat kondisi yang sangat amat memprihatinkan bagi Nabi SAW, yang sangat membuat Nabi tertekan, ya, dalam tanda kutip, ya, dan juga para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala mengundang beliau, ya, dan tanda kutip juga untuk
Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah, kemudian disyariatkanlah kepada beliau untuk kemudian disampaikan kepada umatnya, kepada segala umatnya, yaitu salat yang 5 waktu. Namun tidak seperti yang mungkin bagi mereka yang pertama kali membaca ayat awal daripada surat Al-Isra, bahwa dalam ayat itu Allah menegaskan diisrakannya Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, direct, langsung. Sebagai bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Makna wallahu a'lam bishawab. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Sepakat ulama, hamba di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang menafsirkan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini bahwa Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan Allah ruhiyan wa jasadiyan. Karena salah satu di antara dalalah atau petunjuk bahwa beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh dan jasad itu ada kalimat bi'abdihi, bukan biruhihi tapi bi'abdihi. Kalau abd ya ada ruh, ada fisik, ada jasad. Dan ini yang dipegang oleh beliau, walaupun Sayyidah Aisyah menyatakan bahwa hanya ruhnya saja, tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas dan beliau mufassir dan juga turjumanul Quran ya. Para sahabat kalau ada masalah dalam Quran, referensinya beliau menjadi rujukan, maka ini yang dipegang oleh jumhur. Dan dalam ayat itu sangat jelas ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya itu Nabi Muhammad SAW ya, pada suatu malam atau pada malam hari ya, lailan, pada suatu malam. Nah di sini pakai nakirah, makanya nanti dalam tafsir kalau kita buka ada yang menafsirkan hanya sekian jam saja, kalau diibaratkan saat ini hanya sekian menit saja, sepersekian. Walhasil kesimpulan dari semua ahli tafsir ya, dari perbedaannya pendapat ahli tafsir memaknai kelailan ini tidak sampai 1 malam begitu. Tidak sampai 1 malam, hanya beberapa jam itu paling lama. Bahkan yang ajib mengatakan hanya berapa menit saja, berapa detik saja. Karena ada satu batang pohon yang ketika Nabi melintas begitu berguncang dengan kena tebakan anginnya begitu. Lalu kembali dahan itu masih berguncang juga. Berarti betapa singkatnya dan kilatnya, sekilat begitu. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas kita sebagai umat Muhammad SAW bahkan kufur jika tidak percaya diisrakan Nabi SAW, karena ayat yang menegaskan itu berarti mengkufuri, mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya kufur. Ya, ini bukan masalah enteng ya, dalam masalah percaya dan tidak dalam hal ini. Dan ini bagiannya bukan logika, bukan akal kita, tapi nanti keimanan kepada Allah SWT. Dan ada yang lebih dari iman, nanti insya Allah akan kita bahas, dan ini kaitannya dengan satu rahasia yang memang Rasulullah nyatakan ketika beliau menyatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengungguli semua para sahabat, baik itu Umar, Utsman, Ali, Abu Dhar dan sebagainya radhiyallahu anhum ajma'in, bukan karena banyaknya salat beliau atau puasa beliau, tapi bisirin yaqa'u fi qalbi, kan satu rahasia yang agung, rahasia yang luar biasa yang terdapat dalam hati beliau. Nah nanti mudah-mudahan Allah berkenan mengizinkan saya Al-Fakir juga kita semuanya untuk sama-sama apa sih rahasia itu, yang kata ulama jika kita memiliki rahasia itu pasti akan merubah kehidupan kita. Siapapun yang memiliki itu pasti akan merubah kehidupannya. Itu luar biasa. Baik, nah ini bagiannya itu. Jadi, tidak bisa dilogikakan. Karena bayangkan, antum bisa bayangkan perjalanan dari Masjidil Haram dalam ayat itu, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW pada suatu malam yang tadi sudah disampaikan, hanya beberapa jam atau beberapa detik saja dari minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram yang berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Lalu
minal Masjidil Haram ini juga ada 3 pendapat, 3 penafsiran. Yang pertama dari rumahnya Ummi Hani, kedua dari Gang Abi Thalib, ketiga dari Hijr Ismail. Yang masyhur dalam kitab sini ada juga, guru kami menyusun satu kitab yang luar biasa khusus tentang Isra Mi'raj, Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairul Bariyah. Kemudian juga kitab Bainama yang biasa di pesantren-pesantren kita pelajari. Di sana jelaskan sahabat meriwayatkan bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijr indal baiti muttaji'an baina rajulain id atahu Jibril wa Mikail wa ma huma malakun akhar fahtamalu hatta ja'u bihi Zamzam fasalqahu ala dhahrihi fatawallahu minhum Jibril alaihi salam wa fi riwayatin furija saqu baiti fanazala Jibril alaihi salam fashaqqa min thubratil nahri ila asfali batnihi ila akhir riwayat. Bahwa dalam riwayat ini tatkala Nabi Rasulullah SAW sedang duduk di mana? Duduk di Hijr Ismail di antara 2 orang sahabat atau dengan dikawal oleh 2 orang sahabat. Nah, dalam riwayat itu hanya disebutkan baina rajulain, di antara 2 orang. Tapi ahli hadis menjelaskan, oleh ahli tarikh menjelaskan siapa 2 orang ini? Ternyata Hamzah dan Ja'far bin Abi Thalib. Hamzah adalah paman beliau, asli paman kandung, adik daripada Sayyidina Abdullah yang dulu sudah kita jelaskan tentang nasabnya Rasulullah. Kemudian juga anak-anak daripada Abdul Muttalib, ini paman asli. Adapun Ja'far, siapa? Sepupu Nabi SAW, karena beliau Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Sayyidina Ali kan wajah. Nah, dua-duanya wafat sebagai syuhada. Hamzah gugur pada tahun ketiga Hijriah, yaitu di pertempuran Uhud, ya, yang sangat terkenal, sampai dada beliau dibelah, dikeluarkan jantungnya, makan tidak terang, dimuntahkan lagi. Ya, itu di perang Uhud tahun ketiga. Adapun Ja'far bin Abi Thalib gugur di perang Mu'tah dengan kedua tangan terputus dan tubuhnya penuh dengan luka. Nah, dua-duanya syahid. Tapi waktu itu beliau berdua dikenal 2 orang pemuda yang gagah berani yang luar biasa. Hamzah dulu sudah kita jelaskan biografinya. Ya, Umar itu boleh katakan yang bisa nandingin Umar, boleh katakan adalah Sayyidina Hamzah. Ya, ketika Nabi SAW dakwah sirian, masih sembunyi-sembunyi di Darul Arqamil Arqam, kemudian suatu ketika Sayyidina Umar datang ke sana, mengetuk pintu, terkejut semuanya, siapa yang tahu ini? Padahal yang tahu selama ini hanya orang-orang yang hadir di situ saja. Ketika ditanya siapa di luar, aku Umar, terkejut semua dan terdiam. Lalu Hamzah lah yang meminta izin kepada Nabi, biar saya yang buka pintu. Kalau bahasa kita, Umar macam-macam saya bagiannya. Nah, ini Sayyidina Hamzah. Karena 2 orang itu luar biasa. Ya, Umar terkenal tinggi, besar, kekar. Kalau berburu orang kelinci ataupun rusa. Umar apa? Singa. Antum bisa bayangin. Mana jawara kita sekarang yang ada bisa begitu, berburu singa sendirian? Ya, di bawah dipanggilnya singa itu. Masya Allah, luar biasa. Makanya setelah masuk Islam, bukannya manusia, jin, iblis. Jangan kan dedemit, iblis. Takut sama beliau. Radhiyallahu anhu, luar biasa. Nah, ikhwatul iman yang bukan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Hamzah mengawal beliau, mengapa? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kok sampai dikawal? Karena itulah yang baru saja disampaikan. Nabi pada saat itu sedang tertekan, diintimidasi, diteror, bahkan bukan hanya sekedar pelecehan yang seperti dulu kita bahas. Saat ini sampai ancaman jiwanya. Mengapa? Karena 2 sosok yang sangat menyayangi Nabi, mencintai Nabi, dan Nabi pun sangat menyayangi beliau berdua, dipanggil oleh Allah SWT, diwafatkan pada saat itu. Dan 2 sosok ini yang menjadi penghalang bagi orang-orang musyrikin Mekah untuk melancarkan terornya, melancarkan apa yang ingin mereka perbuat, hingga mereka tak kuasa untuk, jangan membunuh, melukai lebih daripada apa yang mereka lakukan selama itu. Mereka mikir 1000 kali. Siapa 2 sosok ini? Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, paman beliau. Abu Thalib ini salah satu tokoh yang disegani oleh mereka, oleh penduduk Mekah. Maka mereka tidak leluasa selama masih ada Abu Thalib, mereka tidak banyak tidak leluasa untuk melakukan apa yang mereka inginkan terhadap Nabi SAW. Demikian juga Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau wanita yang sangat dipandang,
saudagar kaya raya terkenal dari sebelum dinikahi oleh Nabi SAW, dan termasuk yang disegani. Maka pada tahun yang sama, ketika beliau berdua dipanggil diwafatkan Allah SWT, semakin beranilah kaum musyrikin Makkah mengancam Nabi, bahkan puncaknya nanti beliau dikepung di rumahnya akan dibunuh. Hasil daripada dalam tanda kutip munaslubnya Abu Jahal CS itu di Darun Nadwah. Ya, dari mulai mereka bermusyawarah berdiskusi bagaimana untuk menyetop dakwah Muhammad. Ada yang usul kita penjarakan saja di bawah tanah, ditolak. Kita usir saja keluar, ditolak. Dengan alasan kalau diusir nanti dia dakwah di sana banyak pengikutnya, akhirnya mereka menyerang kita dan senjata makan tuan. Tolak juga ditolak. Terakhir dari Abu Jahal sendiri. Bagaimana kalau kita lenyapkan saja? Maksudnya kita hilangkan nyawanya, kita bunuh dia. Waduh, ini berat kata yang lain. Nanti bagaimana kalau Bani Hashim menuntut balas nih? Kisos nih. Dijawab, begini, kita kan ini banyak berkumpul dari berbagai kabilah. Sudah kita utus saja masing-masing satu orang atau mengutus, pokoknya setiap kabilah mendelegasikan seorang pemuda jawaranya begitu. Kemudian ikut andil dalam misi pembunuhan ini. Lalu kemudian darahnya kita bagi-bagikan sehingga mereka tidak berani menuntut kita, karena kita semua terlibat. Maka peristiwa itu ya terjadi hari Kamis tanggal 26 bulan Safar. Kemudian dengan prinsip lebih cepat lebih baik, tidak diundur mengulur waktu sepekan dua pekan apalagi sampai bulanan. Maka malam hari itu juga, malam Jumat 27 Safar, terkumpullah dalam satu riwayat 50 jawara dengan dibekali pedang tajam untuk mengepung Rasulullah. Tujuannya satu, membunuh Nabi SAW. Maka dikepunglah rumah Nabi. Nah, ini kaitannya dengan nanti peristiwa hijrah Nabi SAW. Nah, ini sebelum hijrah. Bahkan di sini ada ikhtilaf di antara ulama. Kapan sih persisnya? Waqtalafa fi ta'yin zamani al-aqwalin syatta. Dan telah terjadi perbedaan pendapat tentang peristiwa Isra ini, ya, tentang kepastian ataupun waktunya, ya. Penentuan waktunya al-aqwalin syatta, ya. Atas beberapa pendapat. Faqila kana al-Isra fi sanati allati akramahullah fiha bin nubuwah. Kil itu ya apa namanya? Ada pendapat dikatakan begitu. Kalau dalam masalah ahkam dalam fikih itu kata Imam Syafi'i, man qala bi qila fa qala bi qaulin dhaif. Dalam hukum kata Imam Syafi'i, jika ada ulama yang berkata qila, maka telah berkata dengan perkataan yang dhaif. Ya, itu dalam masalah ahkam dalam fikih khususnya. Nah, ini kana Isra fi sanatil lati akramallahu fiha bin nubuwah. Bahwa Isra terjadi pada tahun di mana Allah memuliakan beliau dengan kenabian. Ini yang dipilih oleh siapa? Ikhtarut Tabari. Yang dipilih oleh Imam At-Tabari. Ini bukan orang sembarangan, Imam Tabari. Ulama besar, pakar tarikh, ahli sejarah yang luar biasa. Ya, bukan terkenal tarikh At-Tabari. Wa qila kana ba'dal mab'ati bi khamsi sinin. Dan kila juga dikatakan bahwa beliau diutus 5 tahun setelah diangkatnya menjadi Nabi SAW, menjadi Nabi dan Rasul. Rajah dzalika Nawawi al-Qurtubi. Rajah dzalika Nawawi al-Qurtubi. Nah, ini pendapat dipilih oleh Imam Nawawi dan Imam Qurtubi. Dua-duanya ulama besar, Masya Allah. Imam Nawawi pensyarah Sahih Muslim sampai 10 jilid. Imam Qurtubi punya tafsir 10 jilid. Ya, tafsir tentang ayat ahkam luar biasa. Itu di antara kitab-kitab beliau. Waqila, dan dikatakan juga kana lailatas sabi' wal 20 min syahri Rajab. Nah, ini bahwa peristiwa itu terjadi pada malam ke-27 dari bulan Rajab sanat al-ashra minan nubuwah. Tahun ke-10 dari kenabian setelah Nabi diangkat, ya, oleh Allah SWT. Rasul Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul persis tahun ke-10 sebelum hijrahnya. Waqtaru Allama al-Mansur Furi, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Alama al-Mansur Furi. Tadi sudah sampaikan beliau ahli falak. Ahli falak itu bisa menghitung, diberi kelebihan, subhanallah, cabang ilmu yang dengan ilmu itu orang bisa mendeteksi ini tahun keberapa sih peristiwa yang terjadi. Sampai mohon maaf orang yang sudah malakah itu sampai daun di pohon aja bisa dihitung. Ini sekian juta dihitung benar, luar biasa. Dulu pakar di Bogor ini mau falak itu luar biasa.
Ya, subhanallah, itu terkenal sampai ulama-ulama di Nusantara ini sanut pada beliau, itu luar biasa. Tinggi bangunan berapa? Udah tinggal ini sekian sudah. Itu ahli falak begitu Pak. Nggak usah pakai ini lagi. Ini berapa ini? Sekian meter. Sampai daun ini sekian. Subhanallah. Ada ilmunya dipelajari Pak, bukan ilmu sihir itu, dipelajari. Subhanallah. Nah beliau seorang pakar ahli falak nih, Syekh Mansur Quri rahimahullah taala. Nah ini pun kitab yang disusun oleh beliau banyak referensinya dari kitab Rahmatul Alamin yang disusun oleh Al-Imam Mansur Quri. Saya punya di rumah, tebal begini. Dalam kitab tarikhnya. Waqila, dan dikatakan pula qabla al-hijrah bi 16 syahran, sebelum hijrah kurang lebih 16 bulan. Ayat fi Ramadan. Nah, dalam pendapat ini pada bulan Ramadan tahun ke-12 Hijriah dan 12 kali kenabian. Waqila qabla al-hijrah bi sanatin wa syahrain. Dan ada yang mengatakan sebelum hijrah atau 2 tahun sebelum hijrah. Qabla hijrah bi sanatin wa syahrain, 1 tahun 2 bulan ya. 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. Ayat fil Muharram, tepatnya pada bulan Muharram menurut pendapat ini. Tahun ke-13 dari kenabian. Wakila qabla al-hijrah bi sanatin. Tapi ada kil juga mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ayat fi Rabiul Awal. Pendapat ini mengatakan di bulan Rabiul Awal, bukan Rajab, tahun ke-13 dari nubuwah. Ini ada beberapa versi ya. Namun beliau penyusun kitab ini menyatakan waratil aqwal ats-tsalatsatul awal bi anna Khadijah radhiyallahu anha tufiyat fi Ramadan. Nah, menurut dalam 3 pendapat pertama ini menjelaskan bahwa Khadijah, ya terdapat pendapat bahwa Sayyidah Khadijah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan sanata 10 minan nubuwah, tahun ke-10 dari kenabian. Wa kanat wafatuha, dan adalah wafatnya siapa? Sayyidah Khadijah ini qabla an tufrad salatul khamsu, sebelum difardukannya salat 5 waktu. Ini yang perlu dicatat bahwa beliau ketika diwafatkan Allah sebelum disyariatkannya atau diwajibkannya salat 5 waktu. Wala khilafa anna fardhu salatil khams, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa difardukannya salat yang 5 waktu itu karena tentang Isra, itu pada malam diisrakannya Nabi alaihi wassalam pada saat itu, atau malam Isra Mi'raj. Nah, amal aqwalul salasatul baqiyah falam ajid ma urajid bihi wahidan minha. Adapun 3 pendapat yang terakhir, kata beliau, saya belum menemukan ya satu pendapat pun yang bisa dijadikan hujjah, kata yang untuk dikuatkan, kata. Sehingga saya bisa menguatkan itu belum ketemu, katanya. Ghairu anna siyaq suratul Isra yadullu ala anna al-Isra mutaakhirun jiddan. Hanya saja siyak daripada ayat pertama dari surat Bani Israil itu, mafhum dari ayat tadi, bahwa itu disyariatkan atau menunjukkan bahwa diisrakannya Nabi SAW itu sangat di akhir sekali ya, di Patrah Makkah ini ya, ketika Nabi SAW dakwah di Makkah ini. Nah, dengan dalil tadi itu bahwa Sayyidah Khadijah Al-Kubra wafat sebelum disyariatkannya salat 5 waktu. Nah, sementara salat 5 waktu disyariatkan pada malam Isra Mi'raj, berarti beliau memperkuat yaitu pada tanggal 27 Rajab di akhir-akhir itu ya. Karena ya tahun ke-10 Hijriah itu, ke-10 dari kenabian. Nabi kan dakwah di Madinah, di Makkah Mukarramah 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. 13 tahun ya, 13 tahun. Sementara di Makkah 10 tahun. Nah, ini 2 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada tahun ke-10 ya, beliau di-Isra Mi'rajkan setelah diwafatkannya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ini yang beliau kuatkan ya, yang penyusun kitab ini menguatkan, dan ini yang masyhur pada tanggal 27 bulan Rajab. Nah, bagaimana peristiwanya? Tadi ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk di Hijr Ismail, ini salah satu kaul yang disusun, dinukil oleh beberapa ulama kita ya, salah satunya kitab Bainama, kemudian kitab Bahjatul Al-Anwarul Bahiyah juga ya, sedang duduk di Hijr Ismail dengan dikawal 2 orang, yaitu Hamzah dan Ja'far bin Thalib.
atahu Jibril wa Mikail, tiba-tiba datanglah atau mendatangi beliau siapa? Malak Jibril dan Mikail. Wa ma'huma malakun akhar, dan beliau berdua, Jibril dan Mikail ini ditemani oleh satu lagi malaikat, yaitu Israfil. Dalam hadis redaksi hadisnya tidak disebutkan siapa, tapi yang dimaksud di sana kata tarikh adalah Israfil. Fahtamaluhu, lalu ketiga malaikat ini membawa Nabi SAW. Ini ajibnya, dua orang ini tidak menyadari itu, tidak tahu itu. Ketika diambil begitu, beliau berdua tidak menyadari gitu. Kalau sahabat tercintanya, Nabi tercinta Rasulullah SAW hilang tuh dari samping beliau, dari kawalannya itu. Antum bisa bayangkan bagaimana orang yang dikawal, atau jika ada dua pengawal gitu, tiba-tiba dikawalnya ngilang begitu aja gitu. Antum gimana paniknya coba? Waduh, ini gimana nih? Kemana nih? Nah, hilang. Kemana dibawa? Fahtamaluhu hatta jauh bis Zamzam. Mereka bawa hingga tiba atau sampai di samping sumur Zamzam. Tapi jangan dibayangkan, oh dibawa jauh. Itu dari Hijr Ismail ke sumur Zamzam kurang lebih ya 25-30 meter. Dekat. Jadi dulu awal-awal ya tahun 90-an itu sampai 97, yang saya ingat 97-an masih 97 itu masih ada di atas itu, ditandain gitu, mau Zamzam di tempat tawaf dekat makam Ibrahim. Ya, berapa meter dari makam Ibrahim, dan kita pun masih bisa turun ke bawah melihat gitu ya. Ini sumurnya dengan di pagar kaca, kita lihat di sana, dan bisa mandi, bisa karena yang umrah pun hanya bisa dihitung jari lah boleh dikatakan dari Indonesia. Tapi awal tahun 2000-an lah itu, 2003, 2004, waduh, terutama 2005, 2006 ke sini itu, 2000 itu Ramadan tuh padat. Selain Ramadan pun mulai memadati Haramain. Ya. Nah, sehingga saat ini, dan puncaknya setelah padat akhirnya sekarang dilarang. Ini baru tadi pagi saya sebelum subuh, jam berapa kita bangun? Jam 3:30 tadi kita ada buka WA itu. Ada informasi baru bahwa mulai saat ini, wallahu alam, ini lagi heboh, yang umroh dilarang katanya. Untuk penduduk sana pun untuk tidak ke haram. Wallahu alam, saya belum ini dengan seksama, hanya sekilas begitu. Dan ada cuplikan videonya juga, karena bahkan ada di berita-berita itu. Nanti silakan cek, khawatir ini hoax ya, baru tadi. Kemarin kan sudah jelas pelarangan ini ya, masuk ke sana, yang mau ke Madinah dipulangkan, dan Jeddah juga dibalikkan lagi. Namun kemudian hari Ahad ada yang diizinkan beberapa penerbangan, tapi yang direct dari Jakarta langsung ke Jeddah, walaupun dengan pemeriksaan ketat. Adapun yang transit dulu di negara lain tidak diizinkan masuk. Nah, tapi sekarang ada ini baru, nanti silakan dicek. Jika itu benar terjadi, waduh, sangat ini sekali. Bagaimana yang tawaf bisa dilarang ke sana, ini mengerikan jika benar ya, jika benar. Baru tadi kita belum ini juga dengan berbahasa Arab itu. Ya. Nah ini ya, kita nggak usah panik. Walaupun informasi tadi ada, bukan buat panik ya, karena ini walaupun tidak disampaikan sekarang, ya pasti karena medsos itu. Ya, yang baca tadi sama, ya jam 3 lebihan kami baca itu di Cibaruza. Ada itu, kalau benar juga ya, kalau benar ada, sebab dia ngomong sendiri, ini tiba-tiba ada yang kambing mati, kemudian ayam dan kucing disaksikan langsung kelepak-kelepak mati. Ini ada yang nggak beres katanya. Tolong nih pemerintah dan bla bla. Ini pun kami sampaikan ya, supaya segera dicek itu ada apa. Kan itu langsung dia live, dia bicara gitu. Ini ada kejadian nih, saya menyaksikan langsung katanya. Dengan mata kepala katanya, ini kucing tiba-tiba plak, ayam plak mati. Kalau kambing 2 saya nggak melihat katanya. Sudah tergelepak, sudah terkapar dua-duanya. Ini di Bekasi. Tapi jangan langsung corona, jangan. Siapa tahu itu ada yang lain, mungkin ada yang racun apa. Ya, kita biasakan tidak panik. Karena kita punya Allah, ya. Corona makhluk Allah, kita makhluk Allah, dan tidak ada yang memberikan manfaat madarat kecuali hanya Allah. Itu saja sudah. Ya, kalau bicara kematian, Pak, nggak usah ada corona, Pak. Sesek aja teman saya kemarin, seangkatan di Mekah. Masya Allah. Masuk teman dekat juga, hafizul Quran, pimpinan pesantren Al-Quran di Malang. Sesak, masuk rumah sakit, meninggal, wafat. Rahimahullah, semoga Allah merahmati dan Allah tempatkan di dalam surganya. Mendadak. Ya, santri saya pun begitu,
ya Ustaz alumnus kemarin, bukan sebelum isu corona ya, ya berapa pekan lalu ya. Ya banyak yang berderak dengan sebab yang lain. Yang jelas satu hal mungkin perlu saya sampaikan juga di sini, seperti yang ulama nyatakan. Ya. Kan syair mengatakan wa idzal maniyatu anshabat al-farha al-faita kullu tamimatin la tanfa. Kalau kematian sudah menancapkanku, artinya sudah tiba saatnya. Ya, kematian ini, maka kau akan temukan bahwa jimat-jimat apapun, misalkan orang sakti gitu, apapun yang kau tidak ada pengaruhnya itu. Tidak ada manfaatnya. La tanfa. Tidak akan bisa membentengi kita dari kematian. Sekalipun tembok setebal apapun, kalaupun orang dulu misalnya ada jimat-jimat apapun, tidak akan bisa itu. Hanya nunggu waktu saja. Kalaupun ada ditembak, oh nggak mempan. Ditembak nggak kena. Memang belum saatnya. Kan kata ulama yang lain, karena apakah dia in lam tamut bi sayfi tamut bi ghairi. Tanawat asbab fal mautu wahid. Ini untuk meneguhkan, Pak. Jika engkau tidak mati dengan pedang di medan perang atau dengan peluru di medan perang, maka kau pasti akan mati dengan sebab yang lain. Tanawatil asbab, banyak sebab-sebab kematian itu. Fal mautu wahid. Tapi yang mati tetap satu. Hari Senin kata Allah, hari Senin juga. Apapun ceritanya, ente nggak ikut perang, tiba-tiba kesandung batu, keplak mati. Memang. Maka kalau melihat ini, Pak, nggak ada istilah, waduh, andai mungkin andai. Makanya kan dilarang kata-kata andai, atau kalau jikalau itu. Dalam urusan akidah kamu nggak boleh. Karena apa? Akan membuka pintu syaitan kan itu. Hadis sahih. Ya, begitu. Karena ada ceritanya, ada orang ngadu, ini tadi gara-gara telat nanda tangan sih. Coba kalau disahin sama dia, langsung mungkin tertolong. Dia juga masih mungkin tertolong katanya. Ini dokternya sih tiba-tiba mencret. Atau bedah dia mencret dulu, telat beberapa menit. Oh ini telat sih, mobil dokternya mestinya jam 1 tepat, kok ini malah jam 1:04, sehingga tidak tertolong. Itu ceritanya saja, asbabnya saja. Tadi kan taruh asbab, banyak penyebab kematian, entah telat dokternya, telat orang yang sakitnya ke rumah sakit kayak karena macet. Maka membuat andaikan tadi tepat waktu nggak macet nih, ini gimana sih ini, wah jatuh dari sana sini. Memang itu sebabnya saja. Kalau belum waktunya orang sudah terhimpit apa di Palestina, di Afgan, di mana tuh terhimpit bangunan. Ada kan kita lihat sampai berhari-hari berjam-jam itu anak bocah kecil itu. Ya logika kita gimana napasnya, gimana sudah tuh tertimbun dia. Ternyata dia kali masih sehat walafiat. Enggak sehat walapeot dia. Sehat walafiat itu segar. Subhanallah, itu kalau Allah berkenan. Lebih dahsyat lagi, Ashabul Kahfi berapa ratus tahun di gua itu nggak makan minum. Nah itu kalau belum memang saatnya tidak, nggak usah panik Pak. Tapi ikhtiar harus, tawakal ya. Nah kita yang beriman, fafirru ilallah, sudah kembalikan pada Allah, sujud, taubatan nasuha, tinggalkan maksiat. Ya. Makanya kan jika ulama sudah ingatkan, jika kamu ingin tahu posisi kamu di mata Allah seperti apa, ya lihat kondisi kamu. Kalau kamu banyak zikir, berarti pada saat itu Allah sedang apa ini dengan kamu. Kalau kamu sedang baca Quran, berarti Allah sedang mengajak komunikasi dengan kamu. Kalau kamu rajin begini, mau taat begitu, berarti Allah sedang begitu. Itu saja. Kalau kamu sedang maksiat, nauzubillah, itu sudah. Nanti makanya ini hanya bisa termasuk juga bab ini, bab apa tadi, peristiwa Isra Mi'raj yang sedemikian dahsyat itu. Di logika kan nggak masuk, Pak. Gimana seperti makanya waktu itu banyak yang murtad, Pak. Ketika Nabi SAW sudah tadi ya sampai di Zamzam untuk diapain? Dibedah, Pak, dikeluarkan fastakhraja, singkatnya fastakhraja qalbahu, dikeluarkan hatinya. Oleh siapa? Oleh Jibril. Fatawalahu minhum Jibril. Di antara 3 malaikat itu yang melakukan operasi ya kepada Rasulullah itu untuk bedah siapa? Jibril. Malaikat, malak ya, bukan kalau satu malak. Malaikat itu banyak. Ya, maka kita kadang-kadang keceplosannya kalau dari kecil malaikat itu jamak. Ya, malak kalau satu orang itu. Kayak, orang berbondong-bondong satu orang, kan nggak lucu gitu. Kayak begitu ya, jamak tapi satu gitu. Nah ini malak Jibril, dibedah. Mana riwayatnya? Wa fi riwayatin tadi, dan yang lain dalam kitab ini, furija saqfu baiti, kata Nabi, tiba-tiba dibuka, langit-langit rumahku dibuka begini, seret. Fanazala Jibril alaihissalam. Lalu kemudian Jibril turun dari situ.
turun. Ya. Lalu fasyaqqa min suratihi ila asfali batnihi. Lalu malak Jibril membedah beliau dari sini, dari bawah kerongkongannya, ya, min sugrati nahri itu ila asfali batnihi, sampai ke bawah pusarnya. Dibedah seret ke bawah pusar. Kemudian fassahraja qalbahu, dikeluarkan hatinya. Antum bisa bayangin, mungkin makhluk yang pertama kali membedah ini, ya, mengoperasi ini. Ini beliau Jibril. Islam itu ajib, Pak. Orang belum diketemukan bagaimana cara bedah, kita sudah dari dulu kan sudah bicara tentang bedah-bedah. Ini peristiwanya. 1400 operasi bedah kedokteran tahun berapa ditemukan? Makanya dulu kan pakar kedokteran ternama ya Ibnu Sina, Ibnu Avicenna, kalangan muslim luar biasa. Karena sudah bicara bedah kita dalam Al-Quran, dalam hadis ya. Dia bedah dikeluarkan, salat dicuci dengan 3 kali basuhan, dan sehingga Jibril berkata kepada saya, Mikail, atini tasin min ma'i Zamzam. Coba berikan kepadaku 1 cawan air Zamzam, berikan terus sampai kaima utakhira qalbahu, akan aku bersihkan, aku sucikan hatinya, sehingga dibuanglah ini yang hitam itu dalam hati Nabi SAW, yaitu min adza dalam itu. Jadi apa namanya ya, kalau ulama membahas itulah yang setiap manusia itu karena tidak dibersihkan, itu hanya Nabi kan yang bersihkan seperti itu, tempat bercokolnya setan itu. Dalam hadis sahih kan, inna syaitana yajri adam majrad dam, sesungguhnya setan itu masuk menembus untuk menggoda manusia itu melalui peredaran darah. Nah disitulah bercokolnya itu, tempat dia membisikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul dibersihkan pada saat itu. Lalu kemudian dimasukkannya ilmu, iman, dan hilm, dan serta yakin. Yang 4 hal itu, ilmu, hilm, iman, dan yakin. Masukkan ke dalam hatinya, kemudian dimasukkan lagi ke dalam dada, lalu dirapihkan lagi. Antum bisa bayangkan. Ini aja prosesnya, logika kita apa cukup 1 malam. Jadi nggak serta-merta tadi minal masjidil haram ke Masjidil Aqsa begitu, Pak. Dibedah dulu. Antum bisa bayang dibedah. Dibawa ke Zamzam dulu. Lah pertanyaannya, kok pakai air Zamzam bukan air Kautsar? Maka dari sini ulama mengambil istinbat. Ya, dalam mazhab Syafi'i terkenal sekali itu. Sebab bait syair dalam kitab fikih, dalam Baijuri diantaranya, dalam kitab yang lain dinukil ini. Jadi itu paling afdolnya air kedua setelah air yang memancar dari jari jemari Nabi, air mukjizat itu. Baru yang ketiga air Kautsar. Jadi mengalahkan Kautsar itu Zamzam itu. Kan dulu air mukjizat juga kan. Siapa? Nabi Ismail dulu. Apa kata para ulama? Wa afdhul miyahi ma'un qad naba' min baini asb nabil muttaba' yalihi Zamzam fal Kautsari fanilu misra summa baqil anhuri. Air yang paling utama, yang paling afdol adalah air yang pernah terpancar dari celah jari jemari Nabi. Ketika para sahabat kehabisan air, ya, maka dengan atas izin Allah, ya mukjizat Nabi, keluarlah memancar air. Dan itu sepakati. Lalu para sahabat ya memanfaatkan air itu luar biasa. Yang kedua, air Zamzam ini. Kenapa? Karena Nabi dibasuh hatinya ketika akan diundang ya oleh Allah Subhanahu wa taala di Isra Mi'raj kan, ternyata dibersihkannya hati beliau yang mulia dengan air Zamzam, bukan dengan air Kautsar. Maka baru yang ketiga air Kautsar, kemudian sungai Nil, dan setelah itu sungai-sungai yang lainnya. Entah sungai Berantas Kapuas itu yang keberapa, Allah alam itu. Yang yang lain-lainnya gitu. Subhanallah. Nah itu. Lalu setelah itu dibedah, baru datangkanlah buraq. Apa itu buraq? Buraq dabatun abyadu, sejenis hewan yang berwarna putih. Tawilun fawqal himar dunal bagli, yang tingginya di atas kuda himar, lebih tinggi daripada kuda himar. Keledai Pak. Dunal bagli, tapi lebih rendah, lebih pendek daripada bigol. Masalahnya diceritakan di kampung di daerah kita, ditanya keledai nggak tahu, bigol gelap gitu. Bigol yang gimana, keledai mana tahu. Nah itu. Tapi sekarang mungkin yang pernah ke Taman Safari ada ya kayaknya di sana ya. Nah kita biasa dulu di Jeddah itu Pak, masya Allah di pinggir Laut Merah itu ada keledai. Kadang di Mekah, kadang orang-orang Arab Badui, Arabi itu, Arab kampung itu bawa keledai ke haram itu Pak. Dan mohon maaf, masya Allah. Memang kalau dalam hadis-hadis gitu, dalam ayat dijelaskannya bahwa karakternya bagaimana gitu orang kampung, ya walaupun tidak semua gitu. Itu memang masya Allah yang tahu itu pakai, dilarang nggak bisa itu. Pakai kuda himar itu, wah ini ke jalan raya begitu. Nanti kalau sudah duduk aja, kalau tidur aja.
Sampai polisi pun bingung gitu. Mungkin tanya lah yang pernah tinggal di sana itu, masya Allah. Kalau dicegat di lampu merah itu, sampai mereka yang nunjuk-nunjuk Pak polisi, pakai tongkat. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku warga Saudi asli. Aku Saudi asli. Itu orang kampung sana. Sampai begitu. Makanya Allah. Nah itu kita sering melihat kuda himar itu dibawa oleh mereka. Kadang sekarang semenjak ada isu virus apa tuh onta ya, apa namanya itu SARS apa antraks, betul. Nah sehingga onta yang biasa familiar di Arafah sekarang dari semenjak tahun itulah tidak ada. Biasa ada peternakan onta yang biasa jemaah haji mampir di situ, sekarang sudah dialih-alihkan. Entah itu isunya benar atau memang wallahu alam. Yang jelas ya jamaah yang ingin berkenalan dengan onta di Arafah sudah tidak ada lagi sekarang. Ya berbahagialah orang yang umrohnya atau hajinya per tahun sekian tuh 5-6 tahun yang lalu atau 7 tahunan, sekarang sudah tidak ada di sana. Ya, masya Allah. Nah baik, jadi seperti Nabi Gol itu sendiri apa sih? Peranakan antara himar dengan kuda. Jadi kalau himar itu apa jantannya kawin dengan kuda betina, maka lahir bigol gitu. Bigol itu apa namanya? Kalau istilah kita apa? Peranakan ya. Blasteran. Nah, blasteran antara himar dengan kuda biasa. Nah, di kita nggak usah aneh. Ada mandalung apa itu? Apa mandalung itu? Tahu mandalung? Peranakan antara bebek dengan mentok. Kalau di Jawa Barat itu merentok ya, Manila. Di Jawa mentok ya. Itu bebek kawin dengan mentok. Lahirnya apa? Mandalungan itu. Ya, Manalung kata orang Sunda. Jawa Mandalungan. Nah itu jadi peranakan tuh, blasteran. Nah Allah SWT begitu. Jadi lebih tinggi dari himar, di bawah bigol. Uniknya Pak, sekali melesat itu ya, jauh mata memandang, sekali melesat itu serap begitu. Nah apabila buruk ini mendarat berhenti di pegunungan, nah misalnya kaki depan yang di atas gunung, maka kaki irtafat lijahul memanjanglah kaki buruk ini yang belakang, seperti itu. Wa idza habata, dan apabila turun, artinya kaki belakangnya ada di atas gunung, irtafat lijahul dua kaki depannya memanjang begitu. Jadi otomatis itu ya, buruk itu seperti itu. Memang ini kendaraan surga ya. Insyaallah nanti siapa yang masuk surga, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli jannah akan bertemu itu insyaallah, karena itu bagian dari kendaraan surga. Allah SWT dipilihkan dari surga itu. Satu kali melesat luar biasa, ada 2 sayap di dekat pahanya dalam riwayat, tapi bukan yang digambar itu hanya rekayasa aja, digambar-gambar gitu ya. Ya telinganya panjang begitu, kemudian ada sayap di itunya. Bagaimana bentuknya wallahu a'lam, hanya ciri-cirinya seperti itu. Nah melesat sampai subhanallah. Nah ini pun ada hal yang apa lagi, yang unik lagi, yang ajib lagi. Bukan hanya dibedah tadi, dengan proses bedah aja menurut kalau logika kan lama. Ternyata Nabi diminta berhenti dulu, diajak jalan-jalan dulu dengan takut oleh Jibril itu atas izin Allah, perintah Allah. Kemana? Pertama ke Thaibah. Logikanya Pak, mohon maafkan, dari Mekah itu mestinya melesat ke sana lurus ke Palestina. Ini mampir dulu di mana? Di Thaibah. Dalam hadisnya, fasaru hatta ja'u ardan, hatta idza ja'u ardan zata nakhlin faqala lahu Jibril, maka melesatlah mereka. Rasulullah dikawal oleh malaikat Jibril, Mikail dengan Israfil, dan juga buruk serut begitu, hingga tibalah di satu kawasan yang kawasan itu subur, banyak pepohonan korbannya. Tiba-tiba Jibril berkata, inzil fasoli hahuna, Muhammad berhentilah sejarah di sini, salatlah kau di sini. Fafa'ala, lalu Nabi pun turun, kemudian salat 2 rakaat. Tsumma raqiba, kemudian naik lagi buruk, lalu melesat. Fantalaqal buruk yahwi, kemudian buruk pun melesat, terbang lagi begitu, melompat lagi serap begitu, dan ditanya. Nih jeda untuk komunikasi aja berapa detik Pak? Kalau dilogikakan, Jibril komunikasi nanya,
Ya Muhammad, atadri aina shalat? Wahai Muhammad, tahukah engkau di mana baru saja kau salat? Qala la, tidak Jibril. Qala salata bi Taibah wa ilahil muhajar. Engkau baru saja salat di Taibah dan ke situlah engkau nanti akan hijrah. Taibah itu salah satu nama dari sekian banyak nama Madinah Al-Munawwarah. Kemudian sampailah di Madyan. Ini singkatnya, mengingat waktu, diminta juga dengan hal yang sama. Berhenti sejenak salat. Inzil fasal hauna. Salat. Lalu setelah melesat ditanya, "Atadri aina salat? Tahukah engkau di mana kau salat?" Qala la, tidak. Salata bi Madyan. Inda syajartu Musa. Engkau baru saja salat di Madyan, dekat pohon di mana dulu Nabi Musa berlindung istirahat ketika dikejar Firaun, melarikan diri dari Mesir, masuk ke situ, ke kawasan Madyan dan berhenti duduk di situ. Itulah pohon Musa katanya. Nah, ini ada apa? Maka ulama mengambil mencermati peristiwa ini. Oh, berarti napak tilas itu ada. Oh, berarti menunjukkan sejarah ini, menjelaskan sejarah ini dulu begini begitu ada gitu. Kan kalau nggak ada hikmahnya ngapain coba? Nabi diajak, ini di sini tempat ini loh. Lalu kemudian ke Tursina. Diminta juga berhenti. Lalu minta sholat 2 rakaat. Setelah itu rokibah, fantarak berokiyahwi. Naik lagi, jalan. Ditanya lagi, atadri tahukah engkau di mana kau baru saja sholat? Ini gaib dengan ini luar biasa, Pak. Ya kalau bahasa sekarang nih, ditanya, tahukah engkau di mana baru saja engkau sholat? Diajak jalan-jalan luar biasa, Pak. Tapi ke tempat-tempat sejarah. Kata Rasulullah, qala la, enggak tahu Jibril. Qala shalaita bi Turisina, haitsu kallama Allah Musa. Itu adalah gunung Tursina. Baru saya kau sholat di Tursina, di mana Allah dulu berkomunikasi dengan siapa? Dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diajak komunikasi di sana. Lalu kemudian yang keempat, tibalah di Bethlehem, sama diminta juga sholat di sana, berhenti sejenak, lalu naik ditanya lagi, tahukah engkau di mana sholat? Enggak Jibril. Sholata bi baiti lahmin haitsu da Isa alaihissalam. Engkau baru saja sholat di Bethlehem, di mana dulu Isa dilahirkan di sana. Dijelaskan oleh Jibril, ini tempat kelahiran Nabi Isa, itu tempat ini dulu Nabi Musa, ya Allah bermukalamah kepada Nabi Musa di sana. Lalu terakhir di Baitul Maqdis, di situ dan sepakat dalam hadis-hadis juga jelas, di sini juga dijelaskan Nabi didaulat untuk menjadi imam. Antum bayangin coba, katanya Nabi kalau sudah meninggal ya mati seperti biasa mati. Nah, ini lihat para Nabi yang kelas-kelas di bawah Nabi, lihat berkumpul semuanya di sana. Ada apakah ruhnya? Hakikatnya Allah yang Maha tahu. Yang jelas dalam riwayat berkumpullah para Nabi di sana. Di mana itu? Di Baitul Maqdis. Kemudian mereka sholat dan Nabi didaulat oleh Jibril untuk mengimami sholatnya para Nabi. Kalau sholat kan ada gerakan. Kebayang nggak? Ruh doang begitu. Allah Maha Kuasa, Pak. Jadi imam di situ menunjukkan bahwa Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu sebelum dimi'rajkan, lalu diangkat oleh Allah, dimi'rajkan. Ada seperti tangga. Mi'raj itu seperti tangga itu. Set. Kalau sekarang ada lift tercepat di Burjul Khalifah. Alhamdulillah, Pak, tahadus binimah. Semua tempat yang tadi dikatakan saya sudah mendatanginya berapa kali. Dari mulai kalau Madinah sudah jelas ya. Madyan berapa kali lah, saya lupa. Yang jelas itu sekarang di Jordan. Ada yang mau jalan-jalan silakan. Mau ngajak saya pun silakan. Saya diajak di sana. Kemudian di mana, Pak? Tursina. Yang paling terakhir Tursina 2015. Kalau yang lain sudah lama itu. Nah, kapan? Alhamdulillah Allah takdirkan 2015 ada yang ngajak. Antar alhamdulillah sampai naik dari Kairo itu 12 jam lebih lah. Mungkin 13-14 jaman. Dengan istirahat bisa lebih. Yaitu Allah dengan pengawalan ketat karena melintasi, kalau kita hutan belantara, di sana bukan hutan, padang pasir. Sampai naik dari setelah Isya, tiba di sana jam 3 pagi. Pakai onta itu, Pak, nggak berhenti sama sekali. Kalau jalan kaki saya nggak tahu, Pak. Bagaimana? Sudah berhenti, sudah sampai di sini, ada guide-nya dari Mesir itu, orang penduduk setempat. Belum Muhammad kata, "Lah ini kita berhenti. Ini terminalnya onta. Dari sini onta nggak bisa naik lagi." "Oh ya, sudah nggak bisa." "Di mana posisinya?" "Ini kita naik ke puncak sana, itu ada celah, ini sekitar 1,5 meter itu, Pak. Nah kita lewatin dulu nih puncak ini. Nanti turun sedikit, naik lagi, ada bukit lagi, gunung lagi. Naik lagi, berapa? Ya 750 anak tangganya." Saya sempat gini, Allah, ini pagi, Pak, jam 3. Ini udah dengan teman berlima itu gimana? Ayo lanjut, bismillah. Ya, naik. Di sana sudah nyambut beberapa orang. "Ya Muhammad, ahlan." Ngobrol ke atas. Berhenti, kita berhenti, dia ngobrol, naik. Terus yang lain juga,
dikawal aja satu-satu gitu. Walaupun nggak ngomong karena nggak bisa komunikasi berbahasa Arab, jadi temennya aja sama dia. Sampai di atas minta duit. Dia cerita, kamu di mana? Ya saya kerja di sini kata. Oh kerja, masya Allah, kerja apa? Ya begini ini katanya. Jadi baru tahu rupanya nunggu orang ngajak ngobrol itu kerjaannya Pak. Jadi ngajak ngobrol aja, nggak dolong begini begitu nggak. Nah, ini minta uang. Ya ini kerjaan saya begini katanya. Jadi nyambut naik. Maksud saya beritahu nanti kalau ada yang ke sana, ada yang nganter ya siap-siapin duit. Waktu itu kita kelabakan. Nah, ini alhamdulillah kita Pak. Mintanya lumayan juga, tapi ya nego lah. Karena nggak tahu, alhamdulillah. Nanti di sana. Nah alhamdulillah, Bethlehem sudah berapa kali itu yang terakhir. Tapi tolong kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dulu sudah diingatkan ketika ada wakal Musa Allah bermukalamah di sana, bukan Allah ada di sana. Ingat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas sampai saat ini itu ada tempatnya Nabi Musa. Adapun Allah ada tanpa tempat. Sebagian dalam riwayat Bukhari, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairu. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Karena tempat apapun itu adalah makhluk diciptakan Allah. Kalau jika Allah membutuhkan tempat, berarti Allah tidak kuasa. Dan itu mustahil. Maka Allah ada tanpa tempat. Jangan pernah dibayangkan bagaimana segala apa yang terbesit dalam benak kita, dalam hati kita, Allah tidak seperti itu. Itu sudah di-cut oleh para ulama kita. Karena Allah mendeklir dalam Al-Quran, jelas sekali dalam surat Asy-Syura ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai apapun. Dan segala sesuatu pun tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini harus dijadikan patokan. Maka hati-hati ketika tadi sampai Mi'raj di sana, Allah menurunkan perintah salat 5 waktu, bukan Allah ada di situ. Itu makamnya Nabi Muhammad. Allah ada tanpa tempat. Bagaimana? Jangan dipertanyakan bagaimananya. Kan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pekan depan tadi yang terakhir saya ingin sampaikan apa sih rahasia yang agung yang ada dalam hati. Sampai Rasul mengatakan, "Ma fadalakum Abu Bakar bi kathrati sholati wa syami." Abu Bakar mengungguli kalian bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasa, tapi karena satu rahasia sir yang dalam hati. Itulah ala wa al-yaqin. Itulah keyakinan. Al-yaqin. Yakin yang bagaimana? Kan ada tingkatan juga. Al-yaqin, ainul yaqin, hakul yaqin. Gambaran sederhananya dulu sementara, nanti soal kita bahas panjangnya. Ada seseorang Pak, misalnya nih, ya hidup biasalah, tidak terlalu berlebihan juga tidak berkekurangan. Tapi adalah kesulitan-kesulitan memang. Tiba-tiba ada informasi, saudaranya, pamannya kah, atau siapa meninggal dunia dan tidak punya saudara lain kecuali dia sendiri. Atau dia tiba-tiba ada tabungan ayahnya, dia anak sebiji mata wayang itu. Sehingga harta itu turun diimanikan kepada dia semua. Tercatat di bank syariah misalnya 1 triliun misalnya. Itu tidak bisa dicairkan, sudah jelas. Saksi-saksinya ada, tanda-tanda ada, semua saksi mengatakan iya ini milik Anda. Sudah sah itu resmi. Tapi tidak bisa dicairkan kecuali setelah beberapa bulan ke depan. Anggaplah 1 bulan. Kira-kira Pak, dengan informasi itu seneng nggak ini orang? Seneng kan? Nah, adapun kesulitan tetap Pak, karena ada harapan, dia terlalu enjoy hidupnya Pak. Mau gimana enjoy dia? Karena apa? 1 triliun menanti di sana. Dan itu sudah asli Pak. Itulah gambar orang yakin Pak, begitu Pak. Makanya lihat dalam Al-Quran Pak, wabil akhirati hum yu'minun apa yuqinun? Yu'minun apa yuqinun? Yuqinun. Mereka yang yakin kepada akhirat, bukan yang percaya. Kalau percaya siapa bisa percaya, tapi yakin nggak masalah. Ini dalam. Artinya memahami yakin ini. Nah kita sampai di mana keyakinan? Termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Kalau yakin, masya Allah sudah yakin. Ini yakin para rasul yang luar biasa ini. Banyak. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, bukan mukminin Pak. Dan di atas perut kamu banyak tanda terbesar bagi orang yang yakin. Bayangkan. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka dengan yakin dengan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Jadi banyak. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan as-sabru nisful iman. Bapak sabar nih ngadepin istrinya, sabar nih ngadepin anak-anaknya, sabar ngadepin masak, sabar dalam ujian apa? Itu belum seberapa, masih nisful iman Pak. Sabar itu setengah iman. Wal yaqinu al imanu kulluhu, kata beliau. Sementara keyakinan iman adalah keimanan keseluruhan. Iman secara total. Jadi kalau sabar setengah iman, kalau yakin adalah
keimanan seluruhnya. Seluruhnya adalah iman. Bayangkan, makanya dengan yakin kita nih, maaf yang mana babek kita lagi tadi ya, izin ke ini, ketua remaja ya kalau ketua remaja luar, Pak siapa? Pak Syam luar biasa. Kenapa beliau coba? Pagi-pagi jamaahnya aktif, pada usia 83. Ada apa? Coba tanya. Kalau bukan ada sir rahasia keyakinan bahwa di akhirat. Ini beliau. Masya Allah, hafizahullahu ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Ini kenapa? Kita ini kan ya ini beliau luar biasa. Masya Allah. Ini kenapa? Karena sir itu, Pak. Walaupun tingkat keyakinannya mungkin, bukan mungkin, dengan para sahabat tempatnya masih jauh. Kita pasti. Lah kita kan, coba, enaknya kan sekarang cuaca begini. Kalau nggak ngopi, Pak, ya, ngopi yang itu, ini ngopi ngobrol perkara ilmu ya, atau perkara iman. Alhamdulillah kita ngopi juga di masjid nih. Ngobrol perkara ilmu dan iman. Enaknya kan tiduran, ngobrol kongko. Ini kan Masya Allah. Pagi sebelum ini yang dari jauh rumahnya Masya Allah, sebelum subuh sudah di sini. Apa jawaban? Tapi kadang-kadang begini perlu dipertanyakan. Nih maaf, nih gue nih yakin nggak? Harus bertanyakan. Ini apa sih? Kok pagi-pagi sampai bangun sholat malam, baca Quran, datang ke Masjid Az-Zikro untuk ikut kajian, ikut pengajian? Apa sih motivasinya? Jangan-jangan maaf, ngaku cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, mahabbah, cinta. Saya sering nanya kadang-kadang di beberapa majelis itu, cinta kita itu coba tanyakan, cinta lonjong, gepeng, bulat apa gimana gitu. Ini yang lonjong macam-macam. Jangan seperti kalau guru-guru kita kan menginginkan, jangan seperti bola, orang pemain bola satu, semua demen banget bola, direbutin tuh. 2-11, 22 orang kan. Kadang kiper aja masuk ke tengah, ngerebutin bola, Pak. Kiper dengan sigap, ini Masya Allah bola. Tapi coba lihat, bola yang diperebutkan 21 itu. Kalau masuk gol, masa wah, bola doang, Pak. Tapi coba ditangkap bola, belah, Pak. Ada apa di dalam? Jangan begitu, Pak. Talim ke sana, ke sini, wah luar biasa. Alhamdulillah guru saya banyak, saya di sana sini, tiap pagi. Ternyata begitu hatinya kosong. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, Pak. Masih mending lonjong-lonjong tapi kayak telur, berisi, Pak, bergizi pula lagi. Luar biasa. Tapi hati-hati telur palsu, Pak. Ya, tetap juga masih ada yang palsunya. Hati-hati. Ada yang gepeng, ada yang ini al-yaqin. Makanya Imam Ghazali mengatakan, qalilan minal yaqin khairun min katsirin minal amal. Sedikit yakin kita dari keyakinan yang ada pada itu jauh lebih baik daripada banyaknya amal. Artinya bukan gue yang penting yakin gak. Ini jangan salah paham juga. Jadi beramal dengan penuh keyakinan walaupun sedikit itu jauh lebih baik daripada banyak amal tapi yakinnya kurang. Ini, Pak. Nah, terakhir rupanya sudah waktunya, insya Allah ingatan saya Al-Fakir 2 pekan lagi nanti kita bahas, dan ada kisah-kisah ajib, kemudian juga ada motivasi tentang kaitan ini anggaplah baru mukadimah. Mudah-mudahan Allah memberi kita semuanya. Yang salah pasti ada, dan itu dari saya pribadi mohon dimaafkan, dan semoga Allah memberi kita semuanya. Jika ada yang benar itu sebagai benar dari Allah, semoga bermanfaat. Hadanallahu yakum ajma'in. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.